Penggerak apa? Indonesia Maju. Ya, semua bangkit berdiri, coba. Semua berdiri. Jadi majunya 3 kali ya. Indonesia maju, maju, maju. Yes, gitu ya. Siap. Ya. Indonesia maju, maju, maju. Yes, gitu ya. Salam guru bergerak. Indonesia maju, Maju. maju, maju. Yes. Kurang banter. Ya. Salam guru bergerak. Indonesia maju, 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 maju. Yes. Nah, silakan duduk. Silakan duduk ya. Mantap. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya waktu yang diberikan. Saya diberikan kesempatan untuk memberikan penguatan. Hari ini hari yang sangat menentukan ya, karena di Lokakarya 3 ini Bapak Ibu menyusun sebuah visi ya. Kemudian Bapak Ibu visi itu dilandasi sebenarnya dengan langkah-langkah Bagja tadi ya. Jadi langkah-langkah Bagja itu menentukan apakah visi sekolah itu akan ada perubahan atau tidak ya. Nah, di dalam merumuskan visi tadi sudah disampaikan ya. Saya ingin menggaris bawahi saja. Rumusan visi itu harus memuat indikator visi. Halo? Nah, banyak sedikitnya indikator visi akan menentukan banyak sedikitnya misi. Ya, tadi sudah dirumuskan semua ya. Nah, coba dihitung kembali, ada berapa indikator visi? Misalnya mewujudkan lulusan yang kreatif, inovatif, mandiri. Berarti ada berapa itu? 3. Maka nanti misinya minimal juga ada berapa? Nah, itu. Nah, untuk rumusan visi ini Bapak Ibu ya, supaya tadi memenuhi kriteria SMART ya. Saya mau tidak jelaskan semuanya. Dari SMART itu saya ambil saja yang paling terakhir, yaitu apa? Time bound. Kadang-kadang time bound ini yang tidak diperhatikan, membuat indikatornya tinggi sekali. Bisakah dicapai dalam waktu 3-4 tahun sesuai dengan jenjang pendidikan? Kalau SD berapa? Misalnya 6 tahun ya. Kalau SMP 3 tahun, SMA, SMK, nah khusus yang program khusus ada yang 4 tahun ya. Itu bisa tercapai nggak visi dan misi itu? Kalau nggak bisa tercapai, harus evaluasi. Tadi di sini sudah ada yang unggul berdaya saing internasional. Ya. Ini ada misi SMK, unggul berdaya saing internasional. Apakah lulusannya itu benar-benar bekerja di luar negeri? Lalu yang bekerja di luar negeri sama yang di dalam negeri lebih banyak mana? Kalau ada kata unggul, berarti yang bekerja, misalnya saja 100 lulusan, yang bekerja di luar negeri 80, yang bekerja di dalam negeri berapa? Itu namanya unggul berdaya saing Nah, kalau tidak berarti apa? Jadi harus kita evaluasi, kita harus realistik ya. Realistik, bisa nggak dicapai dalam kurun waktu 3-4 tahun? Apalagi ini diwarnai dengan masa pandemik, itu bisa saja menurunkan indikator visi Bapak Ibu. Karena kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara normal gitu. Nah, itu visi misi ya. Nah, visinya sudah ada 3 indikator, dijabarkan ke dalam misi. Satu indikator ya. Satu indikator itu diuraikan minimal 1 misi. Nah, khusus yang di SMA, SMK, SMP dan SD. Kalau SD dan SMP sifatnya masih dasar ya. Ya, pengembangan sedikit di SMP ya. Tapi untuk SMA, SMK, SMA itu jenjangnya melanjutkan studi, tapi bisa juga bekerja. Tapi khusus SMK, ini saya ingatkan, SMK itu visinya Dirjen Vokasi, itu sekarang ini yang sedang ngetren adalah kebekerjaan. Halo? Ini siapa SMK yang menerapkan sekolah penggerak? Nah, di dalam sekolah penggerak melaksanakan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka ada mata pelajaran apa Bapak Ibu? P5BK. P5BK. Proyek penguatan profil
pelajar Pancasila, BK-nya apa? Budaya Dan kerja. budaya kerja. Nah, budaya kerja ini nanti dihilangkan, hanya tinggal penguatan proyek pelajar Pancasila. Lalu yang budaya kerja itu masuk ke dalam satu tema di P5BK, yaitu apa? Kebekerjaan. Sebetulnya visi induk daripada SMK ya, itu hanya satu. Misalnya kalau kita menggunakan kata unggul, boleh unggul dalam kebekerjaan, selesai. Atau mungkin hanya 3 kata saja. Kalau membuat rumusan visi itu jangan jelimet-jelimet, abstrak. Kalau SMK ya lulus langsung kerja. Apa tadi? Loh, baru dengar aja. Ya toh? Sekarang coba saya mau tanya, visinya Bapak Ibu coba. Apa enggak? Ditutup belum? Visi sekolahnya Bapak Ibu. Mengapa aja tidak kok mau dilaksanakan gimana? Jangan membuat visi itu selalu teoritis dan apa? Abstrak. Tapi kalau tadi misalnya lulus langsung kerja, apa tadi? Kira-kira bisa diapakan anak enggak? Bisa. Ngapain susah-susah? Ya kan? Wah, jadi karena kita tuh selalu ingin berimajinasi nih rapati cekok itu loh. Ya. Makanya tadi ada kesempatan kalau memang ada masukan untuk awal revisi silakan. Tapi kalau Bapak Ibu kepala sekolahnya hadir di sini, clear. Kalau tidak hadir di sini, nggak clear. Jamin. Nanti matur ke kepala sekolah, neko-neko guru penggerak. Wah, macam-macam. Wah, ini ajaran ini siapa? Jangan saya bilang Pak Yadi, Pak. Iya. Jadi kalau unggul dalam kebekerjaan, misinya apa? Misinya adalah menyelenggarakan masa tunggu zero. Apa itu masa tunggu zero? Artinya sebelum sesudah lulus, begitu lulus langsung apa bekerja? Nah, kalau di SMA ya begitu lulus langsung kuliah. Nah, itu masa tunggu apa? Zero. Ya. Lalu nanti tujuannya, itu programnya tujuannya apa? Atau programnya adalah menyalurkan tamatan, kan gitu kan, ke dunia kerja. Lalu tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan angka keterserapan tamatan sampai 100%. Jadi mulai dari apa tadi? Visi, misi, program, terus tujuan nyambung. Nah sekarang hubungannya dengan bagja. Hubungannya dengan bagja yang Bapak Ibu buat tadi ya. Ada apa tadi ya di situ ya? Ada tahapan B, yaitu buat pertanyaan apa utama. Nah, kalau seorang yang lulus langsung kerja itu kan perlu mempunyai kemampuan kewirausahaan, kan begitu kan? Maka buat pertanyaan utamanya adalah bagaimana mewujudkan pembelajaran kewirausahaan yang produktif atau yang efektif. Oh, nyambung loh? Nyambung. Ya. Nah, sekarang tentang aksi nyata, aksi pendek ya. Ya, aksi pendek. Tadi ada yang mewujudkan pembelajaran yang apa? Kreatif, inovatif dan bernalar kritis ya. Atau krenova ya. Lalu dalam jangka pendek apa yang dilakukan? Bapak Ibu nggak bisa bekerja sendiri. Ya tadi ada yang sosialisasi oke. Lalu membentuk Nah saran saya kalau ingin membentuk pengembangan komunitas itu jangan sesama CGB. Karena Bapak Ibu punya tujuan untuk menggerakkan yang lain, ya kolaborasinya dengan guru lain yang bukan CGB, bisa di sekolahnya sendiri, bisa di sekolah lain. Kenapa tidak? Ya. Nah sehingga nanti Bapak Ibu akan mempunyai kemampuan menggerakkan guru-guru yang lain. Karena apa? Program guru penggerak ini harus bisa menggerakkan siapa? Bukan hanya murid ya, tapi juga teman-teman sejawat, ya. Lalu kriteria yang lain selain menggerakkan juga berdampak Bapak Ibu ya. Berdampak bukan dari sisi internal bagi siswa saja, tapi berdampak pada siapa? Berdampak pada masyarakat.
masyarakat. Membangun kewirausahaan tadi, mewujudkan kelas kewirausahaan. Ternyata menghasilkan produknya bisa dijual di tengah-tengah apa? Masyarakat. Bahkan yang lebih luas lagi Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti akan melatih masyarakat membuat apa? Produk itu. Kalau sampai di situ, wah saya dengan jempol. Ya. Ya. Karena tujuannya itu Bapak Ibu, ya. Nah, ini mengenai apa? Aksi nyata pendek, ya. Jangka pendek tadi ya. Terus jadi kalau itu memang Bapak Ibu membentuk apa menerapkan apa? Pembelajaran yang apa? Kreatif, inovatif, komunikatif, menyenangkan tadi. Tapi saya tadi nggak lihat Bapak Ibu ingin mewujudkan kelas berkonsep itu kalau di SMA. Kalau di SMK ya mewujudkan kelas renova. Oh. Ini kalau bisa terwujud bagus tuh. Tahu nggak kelas renova itu Bapak Ibu? Kelas kreatif dan apa? Inovatif. Karena tadi ingin menerapkan pembelajaran yang apa? Kreatif dan apa? Inovatif. Maka dalam jangka pendek yang bisa dilakukan adalah mewujudkan apa? Kelas renova. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan di Lokakarya 3 nanti akan menentukan di panen raya. Kalau di Lokakarya 3 ini tidak menghasilkan produk, besok kalau panen raya bingung, apa yang saya mau apa? Saya mau panenkan. Paling tidak Bapak Ibu, kalau guru itu biasanya kan produknya yang paling gampang itu adalah buku. Buku itu bisa dalam bentuk best practice Bapak Ibu. Jadi kalau pembelajaran tadi di sini ada pembelajaran berbasis proyek ya. Nah, kalau itu diterapkan lalu ditulis dalam bentuk alur ilmiah, dibuat laporannya, laporan best apa? Praktis, besok dibuatkan buku, bukunya digandakan, lalu diajukan ke ISDN. Terus besok dibawa di Lokakarya ke 7. Halo? Wah, variasi itu terlalu tinggi ya gitu ya. Iya. Kalau saya bicara dengan guru penggerak begini Bapak Ibu. Kalau guru biasa saya enggak. Mau guru biasa saja saya melatih melatih guru-guru itu pelatihan saya adalah gini, judulnya begini. Pelatihan on in menulis best practice mengelola PJBL berbasis PKBA. Oh. Produk angel. Ya porsinya pengawas memang apa? Sinangnya gitu ya. Lalu nanti di akhir gurunya saya suruh membuat best practice terus diseminarkan. Lalu siswanya itu menghasilkan produk. Siswanya menghasilkan produk wajib live streaming, gelar karya lewat apa? Live streaming. Ini baru sampai di tahap on ya. Tahap saya adalah on in. Ini masih sampai di on ini. Jadi nanti terakhir gurunya seminar, siswanya apa? Gelar karya, tapi melalui apa? Live streaming ya, karena nggak boleh kumpul kan gitu ya. Nah itu contohnya Bapak Ibu ya, kreativitas Bapak Ibu dan apa? Inovasi. Ingat apa yang Bapak Ibu lakukan dalam 1 bulan ini, nanti akan menentukan apakah besok di Loka 7 Bapak Ibu mau bikin apa. Makanya kalau perlu apa yang Bapak Ibu lakukan menghasilkan produknya monggo. Kalau itu berupa barangnya nanti dibawa di panen karya bukan panen raya ya, panen karya ya, minimal buku. Jadi Bapak Ibu ini yang CGP di benak pikirannya saya harus membuat best practice, saya harus melaksanakan pembelajaran berbasis apa proyek. Nah kalau saya belum pernah diajari gimana, jaluk tolong kepala sekolah ini. Terus kepala sekolah saya nggak bisa, jaluk tolong apa? Pengawasi Raisa. Nah, ya pengawasi Raisa Bapak Ibu jangan takut. Kalau Bapak Ibu pengawasi nggak bisa, nanti kalau Bapak Ibu ngebel saya, walaupun saya mohon maaf 1 April besok sudah pensiun. 1 April ini sudah pensiun. Tapi siapapun yang nanti mengundang saya masih aktif di narasumber kurikulum dan fasilitator guru penggerak. Ya. Jadi saya masih aktif ini di 2 ini. Walaupun sudah pensiun tapi masih aktif. Jadi makanya ini saya hadir sebetulnya sebagai pengawas pembina, bukan sebagai fasilitator itu ya.
Tapi saya tahu pekerjaan Bapak Ibu sampai nanti Bapak Ibu kan 9 bulan ini, ya toh? 9 bulan itu intinya di Lokakarya 7. Bahan Lokakarya 7 itu mulai dari Lokakarya apa? 3 ini. Makanya tadi dalam aksi nyata jangka pendek, kalau tidak menghasilkan sesuatu nanti susah. Walaupun tidak hanya itu loh ya. Nanti Bapak Ibu masih ada modul 2, modul berapa? 3, dan masih ada aksi nyata lain. Usahakan setiap aksi nyata ada produk yang dihasilkan supaya nanti bisa dibawa untuk panen panen karya, bukan panen raya ya, panen karya, panen karya. Nah itu jadi Bapak Ibu makna penyusunan visi ya, lalu kemudian Bapak Ibu tadi sudah menyusun bagja, lalu akan menyusun aksi nyata jangka pendek. Sekali lagi saya ingatkan, aksi nyata jangka pendek itu sangat tergantung dari apa yang Bapak Ibu susun hari ini. Ya, waktunya berapa? 1 bulan ya? 1 bulan aksinya. Nah, 1 bulan kalau menerapkan pembelajaran berbasis proyek cukup enggak? Ya, pembelajaran yang menyenangkan cukup enggak? Kalau cukup ya silahkan. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu, jangan takut, jangan khawatir. Kita punya teman-teman ya di Pati ini yang menjadi selain pengajar praktek juga fasilitator. Kalau di SMK itu ada saya, ada Pak Harto. Kalau di SMA itu ada Pak Mario, ada Pak Didi Sumardianto, ada kalau di Kudus itu ada Pak C. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan silakan berkonsultasi. Saya akan membuka diri ya. Kalau ada Bapak Ibu yang mengalami kesulitan, apapun kesulitannya, ya, tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu Bapak Ibu. Ya, walaupun saya sudah pensiun 1 April, tapi saya tetap mengarahkan perhatian pada setiap orang Bapak Ibu yang memerlukan pertolongan. Itu saja Bapak Ibu, tetap semangat ya. Ya. Salam guru penggerak Indonesia maju, 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 maju. Yes.